Sebanyak apapun kekayaan, sebesar apapun kesuksesan, jika turun atau jika jatuh pada tangan orang yang memiliki luka batin finansial, paradigma yang salah terhadap uang dan kesuksesan itu sendiri, saya jamin habis, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Karena video ini dibuat pagi hari. Selamat malam untuk yang menyaksikan siaran langsungnya. Dan selamat pagi, siang, dan malam juga untuk Anda yang nonton siaran ulangnya kapanpun dimanapun Anda menyaksikan video kali ini. Ini jam 9 pagi, sebentar lagi saya berangkat ke Jogja. Tanggal 20 ini tepatnya ya. Video ini dibuat tanggal 20. Mau berangkat ke Jogja untuk persiapan event tanggal 23 dan 24. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin mendaftar dan menjadi bagian dari acara yang saya adakan di sana ya. Baik, saya kemarin atau semalam ya tepatnya ya, ngetik, nulis lah sedikit-sedikit. Tiba-tiba terfikirkan fenomena yang dialami oleh banyak orang. Jadi pikiran saya ini ngulik bagaimana caranya agar orang itu mudah memahami hidupnya sendiri. Tapi saya menemukan kesamaan, menemukan keseragaman di sana. Ternyata keadaan manusia itu atau apa yang Anda alami hari ini itu sebenarnya disebabkan oleh paradigma di masa lalu. Ini semuanya sama, semuanya sama. Tidak terkecuali itu saya sendiri, bahkan terjadi dalam kehidupan guru-guru saya gitu loh. Karena saya berbincang-bincang, saya ngobrol bersama mereka. Nah, tadi saya katakan bahwa kita itu karena paradigma, keadaan kita itu hari ini itu semuanya karena paradigma yang dibangun sejak masa kecil kita. Sebenarnya paradigma itu apa sih gitu kalau ada pertanyaan gitu ya. Paradigma itu adalah dogma atau program bawah sadar yang kita terima dari sejak kita masa kecil. Jadi muncullah sebuah asumsi membentuk menjadi sebuah keyakinan. Nah, paradigma Anda hari ini itulah sebenarnya yang Anda yakini. Seperti Anda meyakini agama. Itu karena memang dari kecil sudah didogma, sudah didoktrin. Paradigma tentang agama itu A, B, dan C, dan D. Masuklah ke dalam pikiran bawah sadar Anda menjadi sebuah keyakinan. Sehingga itu agak sulit untuk dirubah. Itu kalau kita bicara agama. Kalau kita bicara tentang paradigma kita tentang uang dan kesuksesan. Ternyata saya perhatikan, termasuk saya sendiri dulunya. Itu salah saya salah menilai atau paradigma saya tentang uang dan kesuksesan itu paradigma yang buruk. Saya menganggap uang itu jahat aja gitu. Uang itu adalah benda kotor. Uang itu adalah satu benda yang menyebabkan pertikaian satu sama lain yang terjadi saat ini. Jadi lebih nyalahin uang gitu ya. Bahwa pengaruh uang itu jahat. Uang adalah perusak. Itu paradigma yang dibangun dari masa kecilnya saya. Nah, paradigma yang sifatnya informasi kemudian kita terima salah satunya adalah uang itulah yang menyebabkan pertikaian keluarga atau uanglah yang membuat keluarga satu sama lain itu bertikai. Dan orang-orang yang punya uang atau orang kaya itu sombong dan sebagainya. Kita menganggap bahwa uang itu adalah sebuah masalah. Keberadaan uang itu menurut kita bisa membuat kita merasakan masalah. Jadi uang itu akan mendatangkan masalah. Kesimpulannya seperti itu. Nah, ini paradigma yang salah yang dibangun selama ini. Nah, kebetulan itu tidak pernah kita pertanyakan selama ini. Tidak pernah kita
kita pertanyakan apakah itu benar atau salah. Kecuali ketika muncul sebuah paradigma baru nih. Misalkan contoh saya membuat video seperti ini. Ini kan apa ya, saya menginformasikan paradigma baru. Nah ini pun tidak mudah untuk Anda terima. Hampir semua orang, kenapa saya katakan kebanyakan orang, saya rasa apa ya, saya rasa valid ya, karena saya berinteraksi dengan banyak orang. Dan saya menemukan sebab yang sama di situ. Sebabnya sama. Jadi kalau kita merubah saja, merubah pola pikir kita atau sudut pandang kita. Ini bahasa lain dari paradigma. Tentang uang, tentang kesuksesan. Itu kita rubah menjadi keyakinan baru kita. Maka kita akan menjadi sesuai dengan apa yang kita yakini. Itu pasti. Itu pasti. Jadi ternyata inilah yang disebut hukum alam. Gitu. Hukum alam bekerja sesuai bagaimana energi kita. Einstein pernah mengatakan everything is energy. Bahwa semua ini di semesta ini memiliki energi. Dan energi yang kita keluarkan itu akan menarik hal yang serupa. Jadi kalau energi tentang uang dan sukses itu paradigmanya salah, maka kita akan otomatis menarik kesusahan, kesialan, dan kemiskinan. Ini saya bukan mencoba untuk menyederhanakan, tidak. Memang sesederhana itu. Memang sesederhana itu. Anda mungkin di luar sana, termasuk di konten saya, di channel YouTube saya, Anda sering mendengar yang namanya law of attraction atau hukum tarik-menarik. Ya memang begitu adanya. Memang begitu adanya. Nah, balik lagi, betapa luar biasanya kita, betapa luar biasanya pikiran kita hanya dengan mempercayai sesuatu, maka sesuatu itu bisa terjadi. Dari masa kecil kita dibentuk oleh lingkungan. Yang tadinya kita manusia yang benar-benar netral. Orang netral itu mustajab loh doanya ya. Gitu. Jadi saya coba bedah satu persatu, ternyata antara paradigma dengan kita sebagai manusia itu dua hal yang berbeda. Manusia itu adalah wadahnya. Manusia itu adalah tempatnya menampung semua paradigma ini. Paradigma itu informasi, kejadian, doktrin-doktrin dan lain sebagainya. Jadi apa yang terjadi hari ini adalah cerminan apa yang kau pikirkan jauh sebelum ini. Yang awalnya semua itu hanya berbentuk pikiran saja, berbentuk sebuah belum berbentuk menjadi sebuah kenyataan, tetapi hanya ada di pikiran. Awalnya tuh begitu. Yang terjadi dalam hidup Anda hari ini, itu awalnya hanya ada di pikiran, belum menjadi realita. Tetapi karena energinya kuat, akhirnya itu membentuk menjadi realita dan terjadi dalam hidup Anda hari ini. Even ketika Anda bisa memindahkan beliefnya, merubah paradigmanya, melihat bahwa rezeki itu adalah sarana dari Allah untuk memudahkan kita. Ambil bagianmu gitu kan, gitu bahasanya. Untuk mempermudah kehidupanmu. Terjadi sebuah kesenjangan dalam hidup. Nah, balik lagi, karena ini paling menarik kalau dibahas. Jadi mau Anda punya hutang seambrek gitu ya, banyak menurut Anda. Itu juga dibangun oleh paradigma. Dibangun oleh sebuah doktrin. Saya kasih bahasa simpel saja ke Anda ya. Jadi apa yang terjadi hari ini adalah bentukan dari perjalanan masa lalu kita. Baik itu dibentuk oleh pikiran, oleh sikap, oleh ucapan, tetapi semuanya didorong dengan perasaan. Ya, didorong dengan perasaan. Ini simpel sekali sebenarnya, sederhana sekali. Mungkin karena saking sederhananya ini tertolak bagi sebagian orang. Nah, jangan paksa Anda untuk percaya apa yang saya sampaikan. Sekali lagi ya, jangan paksa pikiran Anda untuk percaya apa yang saya sampaikan. Tetapi setidaknya, jangan di-reject dulu. Jangan ditolak dulu. Jangan denial dulu. Pikirkan. Kemudian
jadikan sarana untuk membaca masa lalumu. Apakah yang saya sampaikan ini benar? Sebenarnya, ya sekali lagi saya tidak dalam konteks untuk menebak ya, saya bukan dukun gitu ya. Tapi ada pola yang kita tidak tahu, yang Anda belum tahu. Kebetulan saya sudah menjalaninya karena saya ngulik ilmu itu. Ada pola berulang yang terjadi dalam hidup kita sehingga menghasilkan sesuatu yang sama saja begitu. Gitu ya. Nah, ini menarik banget ya. Kadang kita berharap sesuatu yang berbeda, tetapi dengan melakukan kebiasaan yang sama. Ya nggak mungkin, nggak mungkin. Kita ingin mengalami kejadian yang berbeda. Kita ingin sesuatu yang berbeda. Atau spesifiknya biar mudah dipahami ya. Anda ingin hidup Anda lebih baik. Tetapi Anda mengulangi pikiran dan perasaan Anda, memikirkan dan merasakan hal yang tidak baik. Itu dua hal yang sangat-sangat berbeda dan kemudian tidak mungkin itu terjadi. Jadi kalau mau hasilnya beda, maka lakukan hal yang berbeda. Maka lakukan hal yang berbeda. Nah, masih ingat nggak teman-teman bahwa saya sering mengatakan kondisi finansial seseorang itu ditentukan oleh dua sebab. Dua sebab ini yang menjadi sebab pula jika tidak dilakukan, maksud saya, jika tidak dilakukan, maka buruklah kondisi finansialnya. Yang pertama adalah hubungan dengan uang itu tidak baik-baik saja. Penilaian Anda terhadap uang itu, tidak baik. Anda menganggap uang itu sebuah masalah. Anda menganggap uang itu hanya beban dalam hidup Anda. Anda menganggap bahwa uang itu hanya akan melahirkan sebuah permasalahan. Tuh, ini yang pertama. Jadi penilaian Anda terhadap uang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Anda bersikap terhadap uang. Nah, kalau Anda bersikap kepada uang dan menilai uang itu baik, positif, Anda senang dengan keberadaannya, lalu Anda tidak memenafikan dalam hati Anda, selaras gitu ya maksudnya. Maka orang itu akan baik. Finansial mereka akan baik-baik saja. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau penilaian dan sikapnya ketika uang itu ada, ketika tidak baik penilaiannya atau sikapnya, maka kondisi finansialnya tidak baik-baik saja. Sebagai closing yang akan membuat Anda penasaran, tapi ini terjadi dalam hidup Anda, sebanyak apapun kekayaan, sebesar apapun kesuksesan, jika turun atau jika jatuh pada tangan orang yang memiliki luka batin finansial, paradigma yang salah terhadap uang dan kesuksesan itu sendiri, saya jamin habis teman-teman. Sebesar apapun kesuksesannya, sebanyak apapun uangnya, saya jamin habis. Karena uang itu, bergerak. Dia keluar masuk kapan saja. Silakan Anda pikirkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.